sampai kapanpun. Shalom, selamat pagi, saudara kasih dalam Tuhan, dan selamat berbakti dalam ibadah raya online pada hari ini. Saya percaya saudara akan diberkati Tuhan. Mari siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, Yesus, kami puja, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji. Oh, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah dan puji, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan, sembah dan puji Tuhan. Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan adalah Raja. Oh haleluya, kami menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, mari kita sembah Dia, Raja. Haleluya, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya, haleluya, terpujilah nama-Mu Yesus. Kau adalah Allah yang luar biasa, yang patut kami sembah dan kami tinggikan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Yesus. Biarlah pada hari ini kami bisa bersuka cita. Kami percaya Tuhan pada hari ini urapan Tuhan, jamahan Tuhan akan hadir, akan menjamah setiap kami, dan kami boleh rasakan sukacita surga pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Beracaralah, kami siap untuk memuji-muji, membesarkan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan siap untuk memuji nama Tuhan. Katakan ke anggota keluarganya, mari kita memuji nama Tuhan dengan bersukacita, karena Tuhan menetapkan setiap langkah-langkah hidup kita. Amin. Haleluya. Mari nyanyi bersama-sama memuji nama Tuhan setiap langkah. Setiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah gelombang dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dinantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa.
tiba di rumah Bapa surga yang bakar. Di rumah Bapa surga yang bakar. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan Yesus. Dia yang memimpin hidup kita, Dia yang berkuasa dalam hidup kita, karena Dia adalah Tuhan yang hebat. Katakan bersama-sama, Tuhan kita hebat. Tuhan kita hebat. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia ternama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita. Sekali lagi sama-sama katakan, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga, bertahta dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa, pembebas umatnya. Betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja. Sama-sama katakan, betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat dan setia Allah kita. Dia bernama Yesus Raja segala raja, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita, Tuhan Allah kita. Yesus namanya, amin. Haleluya. Dia berkuasa dan hebat di dalam kehidupan kita. Siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, Dia bersertaku. Sekalipun hidup tak menentu, hanya Engkau kepastian bagiku. Tuhan yang bersama kami, Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Ku tak takut, ku tak gentar, sebab Allahku bersama kami. Tuhan yang bersama kami, berjalan bersama kami. Tangan-Mu yang pegang hidupku, ku yakin Kau bersama kami. Kami tahu Tuhan, Kau akan bersama-sama dengan kami selama-lamanya.
Kami tidak pernah ditinggal sendirian, tidak pernah dibiarkan sendirian. Dan kami percaya firman-Mu pada hari ini akan mendatangkan kekuatan buat kami semua. Terima kasih Bapa, kami siapkan hati untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Shalom. Selamat pagi seluruh jemaat GBS Kalvari dan yang bergabung di YouTube channel ini. Apa kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Tidak terasa kita sudah memasuki awal Agustus lagi di tahun 2021 ini. Hampir 1,5 tahun kita mungkin kegiatannya seperti ini ya saudara ya. Lebih banyak online-nya. Kita sudah lama mungkin ada yang tidak saling bertemu. Saya juga rindu, tetapi biarlah kasih Tuhan yang mempersatukan. Dan harapan saya pada pagi hari ini jemaat bisa bergabung di dalam ibadah online dan boleh mendapatkan kekuatan lewat firman. Saudara, saat ini vaksinasi masih gencar ya, digemakan oleh pemerintah supaya setiap orang bisa mendapatkan fasilitas vaksinasi ya. Saat ini masih gratis gitu ya saudara ya, dan bahkan anak di atas umur 12 tahun sudah mulai bisa divaksin. Tetapi masih menjadi satu polemik karena banyak juga yang masih belum menerima dengan alasan tertentu. Tetapi buat saya percaya bahwa kejadian yang kita alami saat ini pun atas izin Tuhan. Dan kalau pada saat ini pemerintah sosialisasikan agar setiap rakyatnya bisa menerima vaksin, itu karena tujuan baik. Buat saya, pemerintah pun bisa dipakai Tuhan untuk rencananya, gitu ya. Buat saya sendiri, begini saja. Kalau memang ini bukan seizin Tuhan atau bukan rancangan Tuhan, Tuhan bisa gagalkan. Tetapi kalau memang rencana Tuhan, pasti Tuhan lancarkan, gitu ya. Buat saya seperti itu. Walaupun dengan divaksin sendiri tidak menjamin orang tidak terkena COVID, karena ada juga yang divaksin terus terkena ya, berbagai hal lah gitu ya. Tetapi selama kita taat dan tetap menjaga imun tubuh, saya percaya kita akan tetap sehat. Dan yang terutama adalah dalam perlindungan Tuhan. Toh ada juga karena kasus penyakit tertentu tidak bisa divaksin, nggak masalah gitu ya saudara ya. Jadi yang penting tetap tertuju kepada Tuhan Yesus, tetap berharap sepenuhnya kepada Tuhan Yesus, bukan kepada vaksin. Tetapi mari saudara yang memang bisa untuk divaksin, saya anjurkan untuk bisa menerima vaksinasi ya. Puji Tuhan. Nah saudara, saya mau membacakan satu ayat dulu di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ayat ini seringkali dikaitkan dengan pertobatan. Ketika seorang menerima Tuhan Yesus, dia harus menjadi ciptaan yang baru. Tetapi pagi hari ini saya mau menyampaikan hal yang berbeda, maksudnya dari ayat ini ya saudara ya, yaitu tentang new character atau karakter baru ya. Selama ini kan kita yang tahu bahwa ketika kita menerima Tuhan Yesus, oh dia harus jadi ciptaan baru, yang lamanya tinggalin, kita harus menjalani hidup yang baru. Seperti apa sih gitu? Dan new character ini atau karakter baru ini adalah termasuk di dalamnya. Ya, biarlah share pagi hari ini bisa buat perenungan bagi kita semua, agar saudara-saudara semua juga saya bisa terus menjadi lebih baik dalam kehidupan kita di dalam dunia ini tentunya, dan kehidupan kita boleh mempermuliakan nama Tuhan. Apa itu karakter? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, karakter adalah tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, atau akhlak yang membedakan seseorang dengan yang lain. Atau dalam versi lain, karakter adalah sikap
dan kebiasaan yang telah berakar di dalam diri kita, yang dapat muncul saat kita bekerja, berbicara, bergaul, ataupun muncul ketika meresponi kegagalan, konflik, krisis, bahkan kesuksesan. Karakter seseorang biasanya muncul ya saudara ya. Proses terbentuknya karakter pada seseorang bukan hal yang dibawa sejak lahir saudara. Kadang-kadang kan ada yang bilang, oh karakternya, oh itu turunannya tuh gitu ya. Papa mamahnya, orang tuanya seperti itu gitu ya. Tetapi proses terbentuknya suatu karakter bisa karena pengaruh orang-orang di sekitar dan lingkungan hidup. Karakter terbentuk melalui proses yang panjang. Bisa jadi itu kalau misalnya, oh dia karakternya kayak mamahnya ya, karakternya kayak papahnya ya, karena ya tadi itu ya, melalui proses yang panjang. Dia hidup di lingkungan rumahnya ya bersama orang tuanya, maka terbentuklah karakter. Jadi bukan ada gen atau dibawa dari lahir gitu ya. Proses pembentukan karakter bisa juga didapat di sekolah, kampus, tempat kerja, tempat ibadah, dan yang paling utama adalah di rumah tadi ya. Lingkungan, teman, dan keluarga berperan sangat penting dalam pembentukan karakter. Dalam firman Tuhan, 1 Korintus 15 mengatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi hati-hati dengan lingkunganmu, saudara. Tiap orang memiliki karakter yang berbeda. Saya mau menerangkan sedikit tentang jenis-jenis karakter yang sudah ada sekarang ini ya, saudara ya. Menurut ahli-ahli psikolog gitu ya, ada 4 jenis karakter utama. Ya, yang pertama adalah sanguinis atau populer. Individu dengan karakter sanguinis merupakan individu yang optimis, riang, antusias, dan memiliki semangat hidup yang tinggi, suka diperhatikan dan gemar mengambil resiko. Mereka menyukai hal baru sehingga ia akan mudah bosan jika tidak ada lagi tantangan. Dikatakan orang yang berkarakter sanguinis ini, dia orangnya semangat gitu ya, optimis, riang gitu. Terus kalau nggak ada tantangan, biasanya dia akan mudah bosan. Apakah saudara termasuk jenis ini? Yang kedua, plekmatis atau cinta damai. Orang tipe plekmatis lebih fokus pada hal yang dialami pada dirinya dan mengabaikan yang terjadi di sekitarnya. Orang dengan karakter plekmatis menyukai kedamaian, sabar, tenang, dan pendengar yang baik. Namun mereka kurang antusias dengan perubahan lingkungan, cenderung menghindari resiko konflik. Nah, yang tipe plekmatis siapa yo? Dikatakan dia orangnya cinta damai, nggak mau ribut-ribut deh, orangnya sabar, tenang gitu, menjauhi konflik, cenderung menjauhi konflik. Yang ketiga, koleris atau kuat. Karakter jenis koleris sangat berorientasi pada target, analitis, dan logis. Tidak suka basa-basi, lebih suka hal yang bermanfaat, senang memimpin, membuat keputusan, mandiri, berkemauan keras untuk mencapai suatu target. Tetapi karakter jenis ini cenderung tidak sabaran, emosi, dan senang memerintah. Siapa juga yang termasuk di karakter koleris ini? Ayo, yang masih emosian, tetapi dikatakan dia punya jiwa kepemimpinan dan pengambil keputusan. Yang keempat adalah melankolis atau sempurna. Jenis karakter ini sering mengalah untuk orang lain, sensitif, penyayang, dan senang berada di balik layar. Merupakan orang yang serius, tepat waktu, dan kreatif. Namun jenis karakter ini mudah merasa bersalah, murung, dan tertekan. Nah, si melankolis ini adalah tipe orang yang tidak mau menonjol, saudara ya. Dikatakan malah cenderung, dikatakan tadi suka merasa bersalah, murung, dan tertekan. Tetapi dia orang yang serius dan juga kreatif dikatakan. Ada juga orang yang tidak punya satu karakter saja, tapi bisa paduan 2 atau 3 karakter. Bahkan ada lagi jenis karakter yang lain adalah, saya baca di situ, introvert atau punya kepribadian yang tertutup, ekstrovert, dan ambivert atau gabungan keduanya, introvert dan ekstrovert ya. Nah, biasanya orang akan mencocokkan diri termasuk jenis karakter manakah dirinya, dan kebanyakan orang tidak fokus untuk mengembangkan karakter. Maksudnya gini,
dia cukup puas ketika tadi ya, misalnya dibacakan tadi, oh sanguinis, plekmatis, koleris, melankolis. Oh saya termasuk tipe melankolis nih sama plekmatis misalnya. Begitu dibaca, oh iya, dia hanya melihat, oh iya benar, saya tipenya seperti ini nih. Oh kekurangannya seperti ini. Paling gitu ya saudara ya. Jadi cukup puas menerima apa yang sudah ada di dalam diri mereka sesuai dengan karakter tadi gitu ya. Kebanyakan malah orang akan menambah atau memperhatikan dan mengembangkan keahlian, betul nggak? Biasanya kalau karakter ini ya udah aja terimalah, saya karakternya memang seperti ini gitu ya. Toh ada kebaikan gitu. Orang juga harus bisa menerima kekurangan kita. Biasanya orang bersikap demikian gitu ya. Jadi nggak terlalu fokus terhadap karakternya, tetapi lebih fokus untuk mengembangkan keahliannya. Misalnya kalau seseorang yang suka musik, dia akan fokus sama keahliannya untuk bisa lebih ahli lagi dalam bermusik. Atau yang senang masak, dia akan menambah keahlian untuk bisa lebih ahli lagi dalam hal memasak. Bahkan misalnya bisa jadi chef, atau cita-citanya pasti buka rumah makan seperti itu. Jadi yang dikembangkan adalah keahliannya gitu ya. Dan biasanya orang yang menambah keahliannya beranggapan bahwa dengan keahlian tersebut mereka bisa sukses. Memang betul bisa sukses saudara, kan nggak boleh males ya. Jadi seorang harus mengembangkan talenta atau keahlian yang dia miliki, sekecil apapun dikembangkan pasti akan menjadi besar saudara ya. Nah saudara, saya mau menunjukkan gambar. Perhatikan gambar ini adalah sebuah gunung es di daerah kutub ya. Kalau saudara melihat bahwa gunung es yang muncul di permukaan air itu lebih kecil saudara, hanya 10%-nya. Sedangkan 90%-nya ada di bawah permukaan laut saudara. Ya, jadi yang kita lihat, wah tinggi ya gunung esnya, mungkin ada di antara saudara yang sudah ke kutub, gunung esnya tinggi gitu. Padahal yang di dalamnya jauh lebih besar daripada yang muncul di permukaan. Ini menggambarkan bahwa 10% yang ada di permukaan air itu menggambarkan keahlian kita. Dan 90% yang ada di bawah permukaan air menggambarkan karakter kita. Dunia kadang mengejar yang 10% dan mengabaikan yang 90%. Jadi dapat dibayangkan berapa besar potensi seseorang jika memiliki karakter yang baik dan kuat. Ya, atau saudara bisa beranggapan, yang 10% itu karakter, yang 90% itu keahlian. Saudara nanti kita lihat ya. Di belakang nanti saya akan jelaskan. Sekolah-sekolah saat ini banyak yang mengedepankan tentang pengembangan karakter. Ya, nggak hanya sekolah-sekolah Kristen saja. Kenapa? Karena menyadari bahwa karakter sangat penting dan berperan bagi seseorang agar memiliki kepribadian yang kuat. Jadi bukan hanya kepintaran atau keahlian. Apalagi di tengah dunia yang semakin keras persaingannya dan menghalalkan segala cara, saudara. Kadang orang mempertaruhkan moral dan menghalalkan segala cara untuk mencapai kesuksesan. Tanpa karakter baik, semua sia-sia dan berakhir pada kehancuran, saudara. Perhatikan, jadi nggak hanya keahlian, tapi karakter ini sangat penting. Saudara mungkin bisa berada di puncak tadi ya, dikatakan dengan keahlian yang saudara miliki. Bisa sukses, gitu ya. Tetapi karakterlah yang membuat saudara bertahan di situ. Jika saudara tidak memiliki karakter yang baik dan kuat, maka saudara bisa alami kehancuran. Keahlian tanpa karakter akan menghasilkan kesombongan, saudara. Karena merasa diri hebat, tetapi karakternya nol atau tidak dikembangkan. Dia akan menjadi pribadi yang sombong. Abraham Lincoln mengatakan, hampir semua orang dapat menanggung kemalangan. Tetapi jika saudara ingin menguji karakter seseorang, berilah dia kekuasaan. Ya. Di dalam Yehezkiel 28 ayat 5 berkata, karena engkau sangat pandai berdagang, engkau memperbanyak kekayaanmu, dan karena itu engkau jadi sombong. Ini adalah salah satu contoh orang yang mungkin punya keahlian, orang yang punya keahlian tetapi karakternya tidak ada. Sehingga
dia dikatakan memperbanyak kekayaan, tetapi dikatakan menjadi sombong. Karakternya nggak ada, sungguh malang ya saudara ya. Nah, unsur-unsur yang membentuk karakter ya tadi kan terbentuknya karakter itu karena lingkungan ya saudara ya. Tetapi yang membentuk karakter itu sendiri di lingkungannya itu adalah kepercayaan seseorang. Artinya gini saudara ya, ketika satu orang mempercayai orang lain gitu ya, nah itu akan membentuk karakter juga ya. Ketika dia misalnya mengagumi seseorang, percaya kepada seseorang, secara tidak langsung karakternya bisa terbentuk. Dia pengen sama kayak orang tersebut gitu, karakternya bisa terbentuk gitu ya. Nah kemudian unsur yang lain adalah sikap ya. Sikap juga menentukan dalam membentuk karakter. Kalau sikapnya baik, pasti karakternya baik. Kalau sikapnya tidak baik, karakternya pasti buruk gitu ya. Kemudian emosi tadi ya, kan tadi ada jenis-jenis karakter yang di dalamnya juga ada orang yang emosian gitu ya. Nah emosi ini adalah salah satu unsur dalam membentuk karakter saudara. Tingkat emosi seseorang dengan yang lain kan berbeda-beda. Ada yang emosinya tinggi, ada yang lebih sabar. Nah itu akan membentuk karakter juga. Dan unsur yang lain adalah kebiasaan dan kemauan yang kuat ya. Faktor kebiasaan ya tadi, karena misalnya tinggal di lingkungan serumah, kebiasaannya apa sih gitu ya. Misalnya di lingkungan rumah itu ada orang yang posisinya kuat terus seneng ngomel-ngomel gitu. Nah itu suka kebawa tuh sama yang lain ya. Terus atau misalnya marah gitu, nah itu akan terbawa gitu sama yang lain. Kemudian mana yang lebih kuat aja gitu ya, dia nanti akan yang mengendalikan dan akhirnya membentuk karakter seseorang. Kemudian unsur yang lain adalah konsepsi diri dalam hal mengambil keputusan, cara pandang dan sikap seseorang terhadap dirinya sendiri, cara memotivasi diri, itu juga akan bisa membentuk karakter orang tersebut. Lalu bagaimana kita mengembangkan karakter yang kuat? Tentunya yang sesuai dengan firman Tuhan, karena kita percaya bahwa firman Tuhan inilah yang akan berperan penting untuk membentuk karakter kita ya. Seperti ayat awal mengatakan bahwa jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Saudara harus banyak belajar ya kepada Tuhan Yesus sendiri, mengikuti teladan Kristus, dan itu juga sudah dibahas beberapa waktu yang lalu ya. Kita baca dalam Yohanes 13 ayat 15. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus merupakan pribadi yang luar biasa. Ketika dia datang ke dalam dunia ini, dia menjadi hamba bagi banyak orang. Ya, dia mau melayani, dan dia sampai puncaknya akhirnya dia mengorbankan nyawanya untuk kita semua. Perjalanan dia selama 33,5 tahun di dalam dunia ini merupakan perjalanan yang luar biasa ya, walaupun singkat saudara, tetapi yang paling berperan adalah tentu kasihnya dia kepada manusia gitu ya. Dan karakter Tuhan Yesus itu sangat kuat karena dia merupakan kepribadian Allah sendiri saudara ya. Jadi kita harus belajar dari Tuhan Yesus sendiri, mengikuti teladan Tuhan Yesus. Dikatakan tadi, sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Untuk mengembangkan karakter yang kuat, tidak lain, yang pertama adalah kita harus melekat pada Kristus. Firman Tuhan ini juga sudah disampaikan beberapa waktu yang lalu oleh Bapak Gembala. Melekat pada Kristus berarti terus terkoneksi, terhubung, hidup seturut kehendak dan rencananya. Panduannya ya firman Tuhan, Alkitab ya saudara. Seperti ranting yang melekat, berarti akan ada suplai makanan dari pokoknya.
dan pasti akan sejaringan dengan tempat di mana dia melekat. Nggak mungkin ranting yang sama bisa dipindah-pindah, pasti akan mati begitu terlepas ya saudara. Memang kita adalah ranting yang dicangkokkan. Asalnya dari kehidupan kita yang lama kan bisa ya dicangkok ya saudara ya. Jadi kalau misalnya ada satu ranting, dia tidak bisa berbuah di satu pokok. Nah, kemudian mau dikembangkan gitu ya, ada pokok yang bagus gitu, bisa saja ini dicangkokkan. Kita ini ranting-ranting yang dicangkokkan kepada pokok anggur yang baru, yaitu kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi sifat-sifat yang lama begitu dicangkokkan kepada pokok anggur yang baru, dia akan nempel kan, nanti akan tumbuh di situ. Nah itu harus serupa dengan pokoknya, nggak mungkin berbeda setelah dicangkokkan. Pokoknya bagus ya, rantingnya aku maha, saya nggak bisa saudara ya. Dia pasti akan tadi sejaringan, dia akan melekat kepada pokoknya ya saudara ya. Demikian kehidupan kita untuk memiliki karakter yang kuat. Kita tadi ya sudah dicangkokkan ke pokok anggur yang benar dan hidup sesuai dengan pokoknya. Di dalam Yohanes 15 ayat 1-3 kita akan baca, Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Saudara, firman Tuhan itu membersihkan kita. Ya, ketika kita melekat kepada Tuhan Yesus, berarti kita tadi dikatakan terus terhubung, hidup seturut kehendak dan rencananya. Berarti kan harus sesuai dengan buku panduannya, yaitu firman Tuhan. Ya, apa yang dikatakan firman Tuhan itu kita lakukan, gitu ya. Jadi dikatakan firman Tuhan itu yang membersihkan kita, gitu. Ya, terus melekat. Dan ketika firman Tuhan itu membersihkan sifat-sifat kita yang lama, yang seperti sering sekali saya ilustrasikan, ada satu gelas yang diisi oleh air kotor, itu menggambarkan kehidupan lama kita. Ketika air yang kotor itu terus dituangkan oleh air yang bersih, yang jernih, terus, maka air yang kotor itu nanti akan keluar, dan air di dalam gelas itu akan digantikan menjadi air yang bersih. Itu fungsi firman Tuhan, saudara. Ya, jadi kita percaya ketika kita melekat sama Tuhan Yesus, berarti kita udah sehati nih, sejalan sama Tuhan. Ya, saya mau melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan, proses tuh, saudara. Karena tadi dikatakan yang nggak berbuah dibersihin supaya berbuah. Ya, berarti harus ada kerjasama dengan Allah. Nggak bisa, oh ya saya percaya sama Tuhan Yesus, ya deh deket sama Tuhan Yesus, tapi nggak melakukan firman, omong kosong, saudara. Karena tadi dikatakan ranting yang dicangkokkan, dia harusnya sama dengan pokok anggurnya, nggak cuman numpang gitu ya. Oh saya udah percaya sama Tuhan Yesus, numpang, tapi sifat lamanya tidak berubah. Itu nggak mungkin, saudara. Karena dikatakan kalau nanti akhirnya udah dibersihkan tidak berbuah, dia akan dicampakkan dan dibakar. Itu ada ayatnya ya, saudara ya. Oleh karena itu benar-benar saudara melekat tuh nggak boleh setengah-setengah. Ya, harus sepenuhnya kepada Tuhan, dan itu memang proses, saudara. Tapi miliki hati yang mau berubah, saudara. Jangan keras hati, jangan keras kepala. Dikasih ujian sedikit ya, atau goncangan, saudara mungkin bisa aja mengeluh gitu ya. Tapi kalau terus-terusan mengeluh, nanti lama-lama Tuhan juga capek kali ya dengar saudara terus mengeluh. Ayo berubah, saudara, karena saudara ada ciptaan baru di dalam Tuhan Yesus. Ya, dikatakan tadi bahwa saudara sudah bersih karena firman Tuhan. Karakter-karakter saudara akan diubahkan menjadi karakter yang serupa dengan karakter Tuhan Yesus ya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah alami pertumbuhan dan berbuah, saudara. Tadi nggak hanya melekat, udah disinggung juga ya, tadi harus bertumbuh dan berbuah. Kalau rantingnya nempelnya separuh, dia nggak akan bertumbuh, saudara. Suatu saat dia mungkin hanya bertahan beberapa saat saja, akhirnya mati gitu. Tetapi kalau yang benar-benar melekat, dia akan
pasti akan mengalami pertumbuhan dan berbuah, saudara. Ya. Tadi di ayat 2, Yohanes 15 ayat 2 dikatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya lebih banyak berbuah. Ya. Jadi dibersihin gitu. Tuhan tuh panjang sabar loh gitu ya. Cuman harus ada respon dari saudara, kerjasama dari saudara semua, ya, agar dikatakan ada pertumbuhan dan berbuah, saudara. Inilah yang dinamakan pengembangan karakter, sehingga kelemahan-kelemahan yang ada di dalam hidup kita bisa diubahkan menjadi karakter yang baik dan kuat dan menjadi berkat, ya. Tapi tadi dikatakan tentunya kita harus siap menghadapi proses. Di dalam Roma 5 ayat 4 mengatakan demikian. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dalam versi lain, yaitu dalam AYT atau ayat yang terbuka dikatakan, ketekunan menghasilkan karakter yang tahan uji, dan karakter yang tahan uji menghasilkan pengharapan. Jadi tahan uji ini merupakan karakter, saudara. Seseorang yang memiliki karakter yang tahan uji akan tetap bertahan apapun kondisinya, baik dalam keadaan sulit maupun di puncak kesuksesan. Saya kasih contoh satu ya. Yusuf, saudara. Dia adalah salah seorang tokoh di firman Tuhan yang memiliki karakter yang kuat. Ada juga yang lain ya, seperti Daniel gitu ya. Tapi Yusuf ini luar biasa perjalanannya, karena itu kontras ya. Ketika dia mengalami penderitaan dan akhirnya kesuksesan, hatinya tetap berpaut kepada Tuhan, walaupun dia juga mungkin sempat ada kesal gitu sama saudaranya. Tetapi hatinya tulus, saudara. Dia punya karakter yang luar biasa, ya. Tidak banyak orang yang seperti Yusuf, saudara. Ketika dia mencari kehendak Tuhan, dia menyampaikan apa yang dia mimpikan gitu ya. Dia polos, nggak ada maksud apa-apa. Tetapi saudara-saudaranya iri hati sama dia, sehingga dia akhirnya dibuang. Dia mengalami proses yang panjang, menderita, dipenjara oleh karena difitnah, saudara. Kalau saudara yang mengalami hal itu, bagaimana karakter saudara bertumbuh ketika menghadapi persoalan yang mungkin sama seperti Yusuf atau mirip-mirip lah ketika dalam penderitaan. Saat ini kan juga banyak yang susah, saudara, karena pandemi ini. Tetapi saya percaya jemaat GBS Kalvari semuanya kuat ya. Yang tua, yang muda luar biasa nih. Saya dengar semuanya tetap bisa mengatakan puji Tuhan walaupun susah nih, dagang sepi. Mungkin juga ada yang harus kehilangan pekerjaannya, pindah pekerjaan, dapat gaji yang mungkin akhirnya harus dipotong gitu. Tetapi semuanya bisa bersyukur kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat proses Yusuf, luar biasa, saudara. Saudara bisa bayangkan nggak sih? Difitnah, mungkin kalau saudara difitnah, saudara akan berontak. Nggak mau, enak aja saya difitnah terus dipenjara, enak aja terima gitu. Pasti saudara akan berusaha dengan kuat supaya saudara nggak dipenjara, karena saudara, saya benar, saya ini difitnah ya. Tapi Yusuf itu menerima proses itu luar biasa, saudara. Benar-benar luar biasa. Pasti banyak cemoohan kan ya ketika dia di penjara. Oh nih orang tukang gangguin istri orang, padahal nggak dia lakuin. Kalau kita yang menghadapi fitnahan tersebut, kita pasti emosi ya. Coba ada nggak yang kayak gitu? Nggak bener nih, nggak bener, nantangin gitu. Tetapi Yusuf ini luar biasa karakternya. Benar-benar salut. Dan biarlah kita bisa belajar dari kisah-kisah di firman Tuhan. Dan ini nyata, saudara. Waktu dia akhirnya mengalami pembebasan dan dinaikkan derajatnya oleh Tuhan, dikatakan dia pun tetap sama, punya karakter yang luar biasa, tidak menjadi sombong, saudara. Ya, Yusuf dipakai Tuhan luar biasa karena dia memiliki karakter yang kuat dan baik. Saudara mau? Ya, mari kita sama-sama belajar untuk mengembangkan karakter kita, punya new karakter, karakter yang baru di dalam Tuhan, saudara. Saudara nggak usah ikut sekolah kepribadian, saudara. Atau tadi ya, jenis-jenis karakter, oh saya karakternya seperti ini, menerima apa adanya aja gitu.
kurangnya diterima, ditelan mentah-mentah. Jangan saudara, tapi saudara harus mengembangkan karakter saudara menjadi karakter yang seperti Kristus, saudara. Ya, seperti Kristus ini adalah yang sesuai dengan firman Tuhan, saudara. Walaupun kita tahu loh, perjalanan Tuhan Yesus kan cuman 3,5 tahun aja yang kita tahu pelayanannya gitu ya. Tetapi seluruh firman Tuhan ini adalah mencangkup kehidupan Kristus sendiri sebetulnya, saudara. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Karena di dalam Yohanes 1 ayat 1 mengatakan bahwa firman itu adalah Allah sendiri, saudara. Jadi ketika kita menghidupi firman, berarti karakter kita akan semakin diubahkan serupa dengan karakternya Kristus, saudara. Ya, Tuhan Allah kita, saudara. Nah, luar biasa ya, saudara. Saya pun selama hampir setengah abad, saudara, menjalani kehidupan banyak suka dan duka. Ketika saya masa kecil, saya hidup di lingkungan keluarga, karakter itu membentuk saya, saudara. Dan ketika akhirnya saya menikah, punya keluarga, punya anak-anak, punya suami gitu ya, saudara, karakter saya juga mengalami pergeseran, perubahan, saudara. Tetapi yang luar biasa adalah semakin saya lebih banyak membaca firman, mendengar firman, bahkan bisa berbagi seperti ini, saudara ya, melayani, tanpa disadar ada perubahan karakter-karakter. Ketika saya flashback lagi, oh iya, Tuhan ubahkan. Salah satunya yang saya pernah saksikan juga adalah, dulu saya adalah pribadi yang minder, saudara. Saya merasa pokoknya tidak percaya diri. Karena kalau lagi kecil dulu saya disebut gadis dusun, saudara. Ya, emang dari dusun juga ya, saudara ya. Ketemu orang ngumpet, saudara. Ya. Karena ya itu, saya tidak percaya diri. Tidak berani untuk berbicara. Ketika saya dulu sekolah ya, saudara ya. Kalau disuruh maju ke depan, misalnya untuk membacakan pidato, berpidato atau menyanyi gitu, saudara ya. Itu suara saya nggak keluar, saudara. Kecil gitu. Karena saya merasa minder, saudara. Dan itu berlangsung sampai saya SMP, saudara. Tetapi setelah saya akhirnya benar-benar klik ketemu Tuhan, waktu itu tahun 87 ya. 87 atau 88. Saya mengikuti sebuah KKR. Di situ saya baru menyadari bahwa harus ada yang berubah di dalam kehidupan saya. Dan setelah saya mengenal Tuhan Yesus secara pribadi, luar biasa, saudara. Karakter saya bisa diubahkan, ya. Di dalam Matius 7 ayat 17 dan 18 berbunyi demikian. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Jadi sekali lagi, saudara, ranting yang tadi dicangkokkan itu benar-benar harus melekat. Kita harus melekat sepenuhnya sama Tuhan Yesus. Nggak bisa setengah-setengah, saudara. Ya, saudara tidak bisa membawa kehidupan yang lama dengan saudara numpang di pokok anggurnya Tuhan Yesus. Ya, dan tidak mengalami perubahan tuh sia-sia, saudara. Waktu saudara juga pasti akan terbuang dengan percuma, saudara. Jadi ikut Tuhan tuh harus sungguh-sungguh, harus melekat benar-benar kepada pokok anggur, ya. Sehingga dikatakan jaringan-jaringannya itu akan menyatu dengan ranting yang baru dan menghasilkan buah yang baik kalau kita berada di pokok anggurnya yang benar, saudara. Pokok anggurnya Tuhan Yesus, bukan pokok-pokokan gitu, ya. Kalau saudara menganggap saya udah ikut Tuhan Yesus gitu, saya juga punya karakter yang baik, saudara, dan mungkin orang lain bisa melihat karakter kita, menikmati lah istilahnya tadi ya, menghasilkan buah. Tetapi kalau dikatakan buah itu pas dimakan terus asam, dimuntahkan, saudara. Itu karakter lama kita, saudara. Ya, kita mungkin menganggap, oh aku udah baik karakternya gitu. Tetapi saudara, sekali lagi, karakter yang luar biasa itu adalah kita serupa dengan karakternya Kristus, saudara. Melekatlah dengan benar sehingga mengalami pertumbuhan dan
menghasilkan buah yang dikatakan manis dan bisa dinikmati banyak orang. Karakter yang kuat dan baik ini adalah investasi saudara di bumi dan di surga, saudara. Mungkin saudara anggap, kok bisa? Investasi yang bernilai di dunia ini adalah ketika seseorang bisa mengumpulkan uang sebanyak-banyaknya. Mungkin itu anggapan saudara. Investasi di saham, emas, properti, dan lain-lain. Tapi itu sifatnya sementara, saudara. Nggak salah saudara berinvestasi. Karena kita hidup di dalam dunia ini juga membutuhkan uang, saudara ya. Tetapi jangan lupakan untuk saudara mengembangkan karakter. Karakter adalah investasi di bumi dan di surga. Di dalam Yohanes 15 ayat 8 dikatakan bahwa Bapa dipermuliakan. Ketika kita memiliki karakter yang baik, Bapa dipermuliakan dan kita dikatakan menjadi murid-muridnya, saudara ya. Beberapa waktu yang lalu saya mengikuti seminar dan ada satu cuplikan yang mengatakan demikian. Reputasi membuat saudara nanti tertulis di batu nisan. Artinya reputasinya tertulis di batu nisan. Tetapi karakter itu membuat para malaikat memanggil saudara ke surga. Ya. Artinya saudara, perbuatan baik kita mungkin hanya sebatas nanti di batu nisan. Oh, dia orang baik ya, gitu. Gitu aja ya. Baik atau buruk kehidupan kita nanti tertulisnya di batu nisan. Udah sampai situ. Tetapi karakter yang baik, karakter yang kuat, itu akan menentukan kita untuk masuk surga. Luar biasa, saudara. Berarti ini investasi di bumi dan di surga, saudara. Ya. Ada istilah, tidak semua pelajaran akan diingat oleh seorang murid, tetapi karakter akan tetap dilihat dan diingat sampai kapanpun. Jadi, saudara, waktu saya menyampaikan firman seperti ini pun mungkin nggak semua orang bisa ingat semuanya gitu, saudara ya. Mungkin hanya ringkasannya, rangkumannya gitu ya. Tetapi dikatakan karakter akan tetap dilihat dan diingat sampai kapanpun. Mari saudara miliki new karakter yang baru, yaitu karakter seperti Kristus. Alami pertobatan yang sungguh-sungguh, tetap melekat dan berbuah, saudara. Jadi jangan saudara kekeh ya, tetapi saudara harus benar-benar mengalami Tuhan, menghidupi firman-Nya gitu, melekat sama Tuhan. Kalau saudara tetap kekeh dengan karakter saudara atau melihat pasangan karena pasangan saudara gitu, terus saudara bisa bilang, saya juga, pasangan saya belum berubah gitu ya, ngapain saya berubah? Atau misalnya ada orang yang tadi berbuat buruk kepada saudara, saudara difitnah, saudara malah bilang, saya bisa berbuat lebih buruk lagi dari itu. Itu ya, sering terdengar istilah seperti itu. Dulu juga lagi masa kecil saya sering dengar kata gini, oh dia jahat ya sama gue, liatin gue bisa lebih jahat sama lo, gitu ya. Itu sering didengar, saudara. Tetapi setelah mengenal Tuhan Yesus, nggak boleh seperti itu lagi. Kebiasaan-kebiasaan itu harus dihapus, saudara. Nggak boleh ada lagi, apalagi di dalam keluarga kita. Dan yang harus diingat adalah buah yang dihasilkan itu harus dinikmati lebih dulu oleh keluarga kita, saudara. Memang kita harus jadi berkat untuk orang lain, tetapi keluarga kita dulu yang harus menikmatinya. Nggak bisa terbalik, saudara. Kalau misalnya saudara bisa baik di pandangan mata orang lain, tetapi di keluarga sendiri saudara karakternya buruk, saudara, berarti itu manipulasi. Saudara memanipulasi, saudara. Tidak sungguh-sungguh berubah, tetapi alami pertobatan yang sungguh-sungguh dan berubahlah, melekat pada Tuhan Yesus dan berbuah. Oke, saudara, biar kiranya Roh Kudus yang akan melembutkan hati kita dan kita mau berubah. Salam perubahan. Kita akan berdoa untuk firman Tuhan yang sudah didengar. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau luar biasa. Tuhan Yesus sungguh baik mengajarkan kami bagaimana caranya kami bisa mengembangkan karakter, memiliki new karakter yang kuat dan baik, Tuhan Yesus, dalam kehidupan kami, yang merupakan investasi kami di bumi maupun di surga. Biar Tuhan kehidupan kami boleh mempermuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat untuk yang lain, terutama untuk keluarga kami, Tuhan Yesus. Itu juga yang membawa kami kepada kerajaan surga yang mulia. Mampukan kami, Tuhan Yesus, untuk kami bisa memiliki new karakter,
kebiasaan-kebiasaan lama yang buruk Tuhan Yesus bisa dihapuskan dan digantikan dengan karakter Kristus. Terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap keluarga, khususnya jemaat GBS Kalvari dan seluruh yang bergabung di YouTube channel ini. Biar kiranya kasih Tuhan Yesus ada di dalam setiap keluarga kami, karakter kasih-Mu Tuhan Yesus, sehingga keluarga kami boleh mempermuliakan nama Tuhan. Dan kami semua dimampukan untuk melalui kehidupan ini Tuhan Yesus, memiliki karakter yang tahan uji juga Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus kehidupan kami boleh menyukakan hati Tuhan dan berkenan selalu. Terima kasih sekali lagi untuk firman-Mu Tuhan Yesus. Kami mengasihi-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus berkati. Happy Sunday. Saudaraku, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saya yakin firman Tuhan akan mendatangkan kekuatan buat kita semua. Bahkan ketika firman-Nya disampaikan, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi dalam kehidupan kita. Tiba saatnya untuk memberikan persembahan. Saudara bisa mentransfernya di nomor rekening yang ada di bawah sini. Dan saya yakin persembahan yang saudara berikan dengan ketulusan hati, baik itu untuk kas gereja ataupun persembahan persepuluhan, Tuhan akan membalasnya sesuai dengan janji Tuhan. Sekarang mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini kami sudah beribadah raya online, dan kami percaya berkat Tuhan berlimpah atas kehidupan kami. Kami percaya juga Tuhan Yesus, kekuatan sudah datang buat kami semua, bahkan kesembuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Berkati juga persembahan-persembahan yang sudah diberikan oleh anak-anak Tuhan dengan ketulusan hati mereka, dan Tuhan akan membalasnya sesuai dengan janji-Mu. Saudaraku, mari kita angkat kedua belah tangan kita, siap untuk menerima berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah pekerjaan dan hasil kerjamu, dan diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Sekarang saudaraku, terimalah berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih yang sungguh luar biasa dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidup kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Dia datang kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan percaya. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.